Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Salam, tebar manfaat untuk umat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar wa ba'd. Sobat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, menghidupkan malam, merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya, dalam menjalankan roda perjalanan dia di dunia untuk menuju akhirat. Kalau mau kita buka kembali dari kitab-kitab turas para ulama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada para sahabat, dan diteruskan generasi selanjutnya untuk senantiasa menghidupkan malam-malam harinya dengan qiyamul lail. Karena qiyamul lail memberikan kemanfaatan yang begitu banyak dan begitu besar bagi mereka yang mengimani akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam tasyri', kapan waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat 5 waktu. Setidaknya ada 3 hal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian para ulama membuat sebuah kesepakatan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perintah melaksanakan sholat 5 waktu, sebelum turun surah Al-Isra, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu berkaitan wajibnya sholat 5 waktu. Maka sebelum itu Rasulullah beserta para sahabat diwajibkan untuk menjalankan sholat lail, sehingga tasyri' disyariatkannya sholat lail itu sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu sholat wajib 5 waktu. Begitu juga kalau kita lihat dalam beberapa riwayat dinyatakan sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu sholat 5 waktu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat bukrotau wa asila, 2 rakaat sholat bil ghadah wal asy, 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Para ulama dalam memberikan konsensusnya, kesepakatan para ulama bahwa dalil ini menjadi dasar akan wajibnya sholat lail sebelum diwajibkannya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 sebagai nasakh bahwa melaksanakan sholat lail menjadi hukumnya perkara sunnah, berubahnya perkara yang wajib kemudian berubah menjadi sunnah. Namun kalau mau kita lihat kembali akan sabda Rasulullah SAW, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatur rajul fi jawfil lail, seutama-utamanya sholat seorang hamba setelah dia menjalankan sholat 5 waktunya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Rasulullah lanjutkan dalam sabdanya, sholatur rajulu fi jawfil lail, sholatnya seorang hamba
sholatnya seorang laki-laki, sholatnya hamba di pertengahan malam. Ini mengindikatorkan kepada kita, mengindikasikan kepada kita bahwa perkara sholat lail hukumnya adalah sunnah yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau kita lihat bagaimana fadilahnya, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi salafus soleh dalam menghidupkan malam-malam harinya. Setidaknya ada beberapa bagian nanti yang akan kami bicarakan, terutama yaitu berkaitan dengan fadilah qiyamul lail, fadilah untuk menghidupkan malam-malam harinya. Kami ambilkan dari salah satu kitab Lataiful Ma'arif, dari karya ulama, salah satu ulama madhab Hanabilah. Disebutkan di sana bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat lail. Cuma nanti kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya, mereka menyatakan beberapa riwayat akan keutamaan sholat lail tadi. Kami ambilkan salah satu dari athar sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Fadlu sholatul lail ala sholatin nahar ka fadlin shadaqatis sir ala shadaqatil alaniyah. Hadis ini marfu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan seutama-utamanya sholat lail lebih utama dilakukan di waktu malam, sholat lail tadi, daripada sholat di waktu siang. Ibarat keutamaan sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi lebih utama sedekah dalam keadaan terus terang ataupun jahar. Begitu juga kalau kita lihat di dalam perkataan Amr bin As, raq'atun bil lail khairun min asri bin nahar. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, rakaat sekali di malam hari lebih baik 10 rakaat dilakukan seorang hamba di waktu siang. Maka ini menunjukkan akan keutamaan akan sholat lail yang sudah dijalankan oleh generasi-generasi sebelum kita. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana salaf dalam menjadikan malam tadi agar lebih berharga, agar lebih bermanfaat. Dan rata-rata salafus soleh dalam menjalankan aktivitas malam harinya untuk mengisi dengan sholat tahajud, dengan mengisi membaca Al-Quran. Begitu banyak mereka kaum salafus soleh menyembunyikan akan waktu malamnya untuk sholat lail. Jadi kalau kita lihat di dalam kisah-kisahnya, begitu banyak salafus soleh untuk menyembunyikan melakukan sholat lail ini. Diterangkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya, begitu banyak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa menghidupkan malam-malamnya dalam keadaan tersembunyi, sehingga tidak nyana, mereka tidak mengetahui apakah mereka menjalankan sholat atau tidak, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling berlomba-lomba dalam melaksanakan sholat lail. Begitu kalau kita lihat dalam kisah para ulama-ulama, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah dalam menyelesaikan hadisnya, dalam menuliskan hadisnya sehingga terkumpul menjadi kitab Sahihul Bukhari. Ketika sudah larut malam, beliau masih meluangkan waktunya untuk senantiasa menuliskan hadisnya. Sekiranya beliau sudah ngantuk, kemudian ia padamkan api yang meneranginya saat menulis hadis.
kemudian ia bangun kembali, ia hidupkan penerang untuk menulis hadis. Kemudian setelah itu beliau rasa ngantuk menghanyuti dia, akhirnya beliau kemudian mematikan kembali penerangannya. Kemudian di waktu sahur setidaknya dinyatakan 13 rakaat beliau akhiri setelah menulis hadis tadi dengan 13 rakaat sholat lail. Begitu juga kalau kita lihat Ibnu Sina, ahli filsafat, begitu juga beliau ahli di bidang kedokteran, dalam menyelesaikan kitab Tibun Nabawi, dalam menyelesaikan kitab At-Tibnya, menyelesaikan kitab kedokterannya yang orang barat sering menyebut dengan Avicenna, setiap kali beliau menulis, serasa ada permasalahan yang mengganjal di hatinya, segera mungkin ia ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat meminta pertolongan kepada Allah SWT, dan itu dilakukan sampai akhir fajar. Begitu juga kalau kita lihat beberapa riwayat bagaimana juhdunnya, kesungguhan para salafus soleh terhadap qiyamul lail. Kalau kita lihat di dalam Musnad Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah satu kitab yang termuat di dalamnya yaitu perkataan para sahabat, perkataan Rasulullah SAW, yaitu di kitab Musnad Imam Ahmad. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ajiba rabbuna min rajulain, rajulun thara'an wita'ihi wa lihafihi min baini ahli wa hibbihi ila salati fayaqul rabbuna tabarak wa ta'ala ya malaikati ungduru ila abdi thara min firasihi wa wita'ihi wa min baini hibbihi wa ahlihi ila salati wa rajulun ghaza fi sabilillahi azza wa jal. Dalam Musnad Imam Ahmad mengambil salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah sangat takjub kepada 2 orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi di depan malaikat akan 2 orang ini. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang bergairah di malam harinya terhadap istrinya untuk melakukan hubungan badan. Kemudian seorang yang berselimut yang kemudian lebih mengutamakan selimutnya. Ia lebih cinta kepada sholatnya, melebihi cintanya kepada Allah SWT karena sholatnya. Ia lebihkan untuk bisa sholat lail daripada ia hasrat dia, gairah dia untuk tidur bersama istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku, ia tinggalkan tempat tidurnya, ia tanggalkan hasratnya untuk tidur bersama istrinya, lebih ia cintai menjalankan sholat karenaku daripada ia melebihi kecintaan daripada kecintaan terhadap tempat tidurnya. Kemudian yang kedua adalah rajulun ghaza fi sabilillah, seseorang yang dia berjihad di jalan Allah. Maka malaikat berkata ungduru ila abdi, maka malaikat sangat cinta kepada 2 ini, yaitu golongan mereka yang suka menghidupkan tahajudnya di malam hari dan golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang ke-1309, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian betul terhadap putra-putranya,
Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, dalam sirah Rasulullah SAW, yang masih hidup adalah Fatimah. Kana Nabi SAW yatruk bab Fatimah wa Ali wa yaqul alla tusalliyani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan Fatimah dan Ali dalam sabdanya, yatruku baba Fatimah wa Ali wa yaqul ala tusalliyani. Wahai Fatimah, wahai Ali, sudahkah kalian sholat? Yang dimaksud adalah sholat lail. Dengan kisah ini menginspirasi bagi diri kita untuk lebih fokus kembali menjalankan ibadah sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat lail. Sobat salam yang berbahagia, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, diterangkan di dalam hadis, annal mala' al-a'la yahtasimuna fid darajat wal kafarat. Amalan-amalan tadi itu saling berdebat, mana amalan yang paling utama, mana amalan yang paling tinggi derajatnya. Kemudian diteruskan di dalam sabdanya, adapun amalan-amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari amalan-amalan di antaranya jihad fisabilillah, ada beberapa amalan-amalan yang juga tinggi derajatnya. Disebutkan di sini adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada orang-orang miskin, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa ifsa as-salam, begitu juga mengucapkan salam, menyebarkan salam. Bertemu dengan seorang muslim, kita ucapkan salam. Bertemu dengan siapapun orang muslim, maka kita ucapkan salam. Wassalah bil lail wan nasu niyam, dan sholat lail, sholat malam di saat manusia pada tidur. Masih diterangkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi di beberapa riwayat, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah ghurafun yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha wa anha li ahli hadhil khisal ats-tsalaats. Di dalam Musnad Imam Ahmad diterangkan di sana, Rasulullah SAW bersabda, sungguh di jannah ada satu ruang, di jannahnya Allah ada satu kamar, di mana kamar tadi terlihat kalau dilihat dari dalam, dan kalau dilihat dari luar terlihat dalamannya. Wa anha li ahli hadhil khisal as-salasa, dan ruangan kamar yang ada di surga ini untuk 3 golongan yang telah kami sebutkan tadi, yaitu seseorang yang suka memberikan makan, kemudian yang kedua seseorang yang senantiasa mengucapkan salam bertemu dengan saudaranya, dan yang ketiga seseorang yang menghidupkan malam harinya untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan ketiga amalan ini kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan nanti yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dimasukkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam jannah yang di dalam ruangan tadi khusus ketiga golongan ini. Sobat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW lewat sholat lail. Kalau mau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, semoga menginspirasi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat sholat lail kita. Mudah-mudahan kita terjaga dalam meneladani Rasulullah SAW menjalankan sholat lail, menghidupkan malam-malam harinya,
menghidupkan malam-malamnya untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sobat salam, wallahu muwaffiq fi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.